Guna menekan penambahan kasus corona, vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Pemberian vaksin merupakan solusi yang dianggap paling tepat mengurangi jumlah kasus infeksi COVID-19 yang sudah mulai bermutasi di Indonesia. Hal tersebut dibahas lebih jauh melalui dialog produktif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Indonesia saat ini menggunakan 3 jenis vaksin, yaitu Pandemi COVID-19 belum berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 terus dilakukan. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat mengurangi jumlah kasus infeksi COVID-19 yang sudah mulai bermutasi di beberapa negara, termasuk mutasi yang sudah masuk ke Indonesia. Profesor Herawati Sudoyo, PhD Wakil Kepala Lembaga Ejikman Bidang Penelitian Fundamental, menerangkan bahwa sebagian besar produsen vaksin COVID-19 mencoba mencapai tingkat efikasi hingga 70%. Hingga saat ini, penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satupun vaksin COVID-19 yang tidak efektif menangkal mutasi virus COVID-19. Jadi saya pikir semuanya itu akan bisa diterapkan dengan baik kepada publik kalau kita bisa memberikan bukti-bukti ilmiah. Nah, publik kita itu sebenarnya seperti tadi dikatakan nggak ada yang dapat hoax kok. Nah, kita juga dapat memberikan informasi tersebut kepada semuanya, kepada publik mengenai bukti-bukti tadi bahwa side effect berapa persen sih side effect-nya itu sebenarnya sesuatu yang kecil menjadi headline, dia jadi besar sekali, gitu, karena diperbanyak multiplikasi ribuan kali dengan menjadi headline, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya saya pikir saintis itu juga mesti berbicara. Gitu. Sebenarnya ada patokan ya. Ini sekarang adalah masa di mana ada masa percepatan. Sudah ada rambu-rambunya. 50% dari efikasi terhadap vaksin itu sudah dapat diterima. Tetapi kebanyakan dari industri itu akan mencoba untuk mencapai paling tidak 70%. Efikasi. Efikasi. Jadi tentunya kita mengharapkan bahwa ya kita dapatnya yang segitu, gitu. Nah, sekarang kalau mengenai side effect ya, mengenai KIPI segala macam kan sudah jelas tadi bahwa kita tadi harus melihat berapa persentase. Lagi-lagi bukti ilmiah, gitu. Demikian juga dengan bagaimana apakah vaksin tersebut manjur. Tadi kita sudah ngomong safety-nya, sekarang kemanjurannya. Nah, itu tadi sudah ada rambunya. Dan tentu Rizky Kasafitri, Communication Specialist UNICEF, juga menyarankan penggunaan komunikasi sederhana yang mudah dipahami masyarakat akan turut membantu mensukseskan program vaksinasi. Pemerintah juga terus berupaya mendatangkan vaksin COVID-19 melalui beragam jalur untuk mensukseskan program vaksinasi. Dan ternyata naik turun. Sempat turun sekitar cuma 35%, dan ini konsisten dari beberapa penelitian yang lain juga menunjukkan yang sama. Di antara petugas kesehatan juga sempat turun ya, di awal itu hanya 54% yang menyatakan bersedia. Tapi kemudian dilakukan intervensi, diedukasi, dilakukan webinar, berbagai strategi, kemudian meningkat dan sekarang kita lihat sendiri, nakes sudah 100% divaksinasi gitu ya. Artinya apa? Ini bisa dirubah, tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan memberikan berbagai informasi yang benar, dan juga bagaimana programnya itu sendiri diselenggarakan, sehingga kemudian masyarakat yang sudah divaksinasi merasa nyaman dan bisa juga menjadi agen perubahan, mempromosikan ini ke masyarakat yang lain. Apa gitu, sih sebenarnya yang masih menjadi penghambat vaksinasi ini? Kalau di antara nakes saat itu ketika kita melakukan survei, dua hal yang menjadi kekhawatiran. Pertama, keamanan vaksin. Keamanannya ya yang dikhawatirkan. Apakah ini aman? Apakah kalau divaksin nanti ada dampaknya pada saya? Kalau di vaksinasi sebenarnya kita nggak ada istilah efek samping ya, tapi KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau di masyarakat umum, survei terakhir yang kita lakukan itu ada beberapa faktor. Dan lately yang nomor satu tuh jadinya KIPI. Orang khawatir, orang mendengar banyak sekali misinformasi tentang KIPI. Ini bukan hanya diberitakan di media ya, tapi sosial media. Yang ironis sekali ini juga Prof,
itu kalau ditanya menjadi pilihan, saluran pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi, tapi hoax juga justru beredar paling banyak di sosial media. Betul. Jadi ini perlu upaya literasi digital, ini perlu memberikan berbagai tools buat masyarakat. Kemana sih kalau saya mau cari informasi yang benar? Bambang Herianto, juru bicara vaksinasi Bio Farma menyampaikan, hingga akhir 2021, produsen vaksin seperti Sinovac sudah memberikan komitmen mengirimkan vaksin dalam bentuk bulk sejumlah 260 juta dosis. Ada juga vaksin yang akan didatangkan dari jalur kerjasama multilateral atau fasilitas COVAX yang kini telah datang sebanyak 8 juta dosis. Jadi kalau dari kebutuhan kita kan memang kita harus memvaksinasi sekitar 181,5 juta ya. Kalau memang vaksinnya ini ada yang 2 dosis, kita hitung 2 dosis berarti sekitar 363 juta ya. Nah saat ini kita ada beberapa sumber vaksin yang dalam bentuk bulk dengan Sinovac. Kita sudah ada komitmen sampai akhir tahun ini sekitar 260 juta dosis. Nah kemudian ada juga dari multilateral tadi via COVAX ya, yang sudah datang sekitar 8 juta. 8 juta dari komitmen awal sekitar 11 juta. Kemudian kita juga ada sumber lain bilateral dari AstraZeneca, sudah ada komitmen sekitar 50 juta. Ini di luar yang non-binding ya Mas, jadi ini yang sudah binding 50 juta, kemudian Novavax juga 50 juta. Jadi kalau di total 260 juta dari Sinovac, kemudian ditambah 100 juta dari bilateral AstraZeneca dan Novavax, kemudian secara multilateral kita juga sudah ada komitmen sekitar 11 juta. Ini tentu mungkin pemerintah Indonesia juga terus melakukan negosiasi ya, sehingga nanti skema multilateral dari COVAX ini bisa ditambah biasanya sih sekitar 10-20% dari jumlah penduduk. Jika semua pihak bisa bekerja sama dengan baik, semua masalah mengenai vaksinasi bisa teratasi. Seandainya, jika semua masyarakat sudah divaksinasi, namun vaksin bukan satu-satunya cara untuk mengalahkan virus corona. Program vaksinasi harus diperkuat dengan memperketat protokol kesehatan. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.